Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi pada kesempatan ini, yaitu tentang mitigasi bencana untuk mata kuliah Geografi Fisik Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Menurut jenis dan karakteristik bencana alam, kesempatan ini yaitu kompetensi dasarnya menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, membuat sketsa denah dan atau peta potensi bencana, indikator ketercapaian peserta didik mampu menyebutkan serta mendeskripsikan jenis dan karakteristik bencana alam. Pengertian bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk mengantisipasi atau preventif terhadap bencana, maka pada kesempatan ini kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, atau suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta benda. Adapun bencana itu ada 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial atau manusia. Bencana alam seperti halnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, angin topan. Adapun bencana alam non-alam yaitu epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit. Nah, yang sementara pada saat-saat ini yaitu kaitannya dengan COVID-19. Kemudian bencana yang ketiga yaitu bencana sosial atau manusia, yaitu kaitannya dengan konflik sosial, teror, dan sebagainya. Untuk jenis bencana alam tadi sudah saya paparkan, seperti halnya banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, letusan gunung api, dan sebagainya. Untuk gempa bumi, karakteristiknya yaitu bergetarnya lapisan kulit bumi. Tidak dapat diprediksi kapan itu gempa bumi akan terjadi. Karena apa? Gempa tersebut baik terjadi karena akibat vulkanik atau tektonik. Hal ini tidak bisa diprediksikan. Kemudian dampak menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan bisa terjadi sebuah tsunami. Dampak langsung destruction atau kerusakan dan korban jiwa. Dampak tidak langsung sumur terjadi. Kemudian letusan gunung api berkaitan dengan bencana alam. Bisa diprediksi kapan kira-kira gunung itu akan mengalami intrusi dan ekstrusi akibat magma. Bahaya langsung aliran lava, abu panas, guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun. Adapun bahaya tidak langsung, lahar dingin dan longsoran gunung api. Untuk tsunami, karakteristiknya karena umumnya tsunami ini terjadi di daerah laut atau di samudra, maka gelombang ini terjadi gelombang tinggi atau besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Terjadi akibat gempa bumi dasar laut.
dapat diprediksi memiliki tinggi, panjang, dan arah gelombang tertentu. Kemudian untuk bencana alam yang banjir dapat berlangsung secara lambat, cepat, tanpa peringatan banjir itu. Apalagi yang banjir bandang. Biasanya terjadi pada musim hujan, adapun dampaknya bisa merusak tergantung pada tinggi air, luasan genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut, dan tingkat kepekaan atau endapan lumpur. Untuk kekeringan dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, prasarana sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Meteorologi berkaitan dengan cuaca, hidrologi berkaitan dengan air, dapat mengakibatkan cadangan air berkurang, bahkan sampai tidak ada. Biasanya ini tergantung pada meteorologi juga ya, kekeringan yang sangat panjang. Tergantung jangka lamanya kekeringan itu, bisa pendek, bisa menengah, atau bisa panjang. Karakteristik berkaitan dengan tanah longsor, yaitu gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring. Terjadi karena lereng gundul, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali. Penambangan yang seperti apa? Biasanya ini kaitannya dengan pengaruh atau faktor dari human error ya, kaitannya dengan penggurukan sebuah lahan atau tanah ini. Maka oleh sebab itu antara pemerintah, masyarakat ini harus saling terkait dalam hal tanah longsor ini. Dapat terjadi secara tiba-tiba, dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel, dan lain sebagainya. Kemudian kebakaran hutan, kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan, yang berdampak hilangnya keragaman hayati, terjadinya penyakit saluran pernapasan, menghambat transportasi, dan jarak pandang semakin dekat. Kemudian bencana alam yaitu angin puting beliung, angin berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km per jam, atau dengan satuan kalau kita hitung dengan alat anemometer itu berapa knot itu lebih dari 60-90 knot. Dapat berlangsung selama 5 atau 10 menit. Ini pun sudah membahayakan ini. Jangankan 5 menit, 3 menit sudah mengakibatkan kehancuran. Terjadi akibat perbedaan tekanan sangat besar. Gejala udara terasa panas, terdapat pada awan cumulus dan cumulonimbus di antara awan cumulus. Ranting pohon dan daun bergoyang secara cepat. Dampaknya kerusakan bangunan. Nah, untuk mengkaji risiko bencana tersebut, maka ada beberapa poin-poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah sejauh mana bahaya, sejauh mana kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah itu dilihat dari kondisi dan wilayahnya. Untuk bahaya, harus ya, suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Risiko yang kedua adalah kerentanan, rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana disaster atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap. Bagaimana bencana tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Nah, jenis ini bisa kerentanan fisik, bisa kerentanan sosial, bisa kerentanan mental. Untuk risiko kebencanaan, yaitu yang ketiga adalah kapasitas atau capacity,
kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, baik fisik maupun manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini merupakan kearifan lokal masyarakat yang dicerminkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang D, resiko bencana atau risks. Potensi kerugian ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa yang terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan tersebut, bagaimana menimbulkan sebuah risiko kebencanaan tersebut. Nah, untuk menghitung risiko bencana yaitu dengan cara penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas dengan rumus R sama dengan H kali V dibagi C. Risiko bencana yaitu bahaya dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yaitu mitigasi ini, relokasikan para penduduk atau warga dari daerah rawan bencana, misalkan memindahkan, mengevakuasi penduduk yang berada di pinggir tebing yang mudah longsor. Pelatihan kesiapan bencana bagi penduduk di sebuah daerah, pengondisian rumah atau sarana umum yang tangga bencana, bangunannya relatif lebih kuat jika dilanda gempa, penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti halnya bencana tadi sudah saya paparkan, baik bencana alam, non-alam maupun manusia. Kemudian untuk tugas individu yaitu carilah kasus di bawah ini yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu, kemudian lakukan identifikasi sebagai berikut. Kasusnya apa, lokasi kasusnya di mana, penyebabnya dari apa, kira-kira alternatif penanggulangannya bagaimana. Ini nanti sudah kita siapkan yaitu tabel peristiwa, definisi, menurut siapa, pakar siapa, faktor yang mempengaruhi bencana tersebut apa, kira-kira berdampak atau bahaya yang ditimbulkan apa, tanda-tandanya itu bagaimana, dan bagaimana strategi mitigasi bencana atau contoh mitigasi yang akan saudara paparkan. Untuk tugas kelompok nanti akan saya kirim yaitu artikel agama, budaya, dan bencana, respon masyarakat lokal atas bencana, konstruksi masyarakat tangguh bencana. Ini nanti dibagi satu kelas menjadi 3 kelompok. Kemudian saudara menganalisis artikel tersebut dengan menggunakan konsep teori mitigasi bencana dari sumber jurnal atau dari buku atau dari penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan jawaban saudara. Demikian pertemuan pada kesempatan ini berkaitan dengan mitigasi bencana. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, rahmat, anugerah kepada kita semuanya. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.